Oke. Dapat tunda pasangan mulanya siap laksanakan seminar proposal. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan seminar proposal pada pagi ini. Selanjutnya tidak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak dosen, nama saya Al Maulana. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul analisis kinerja lalu lintas di kawasan Pasar Cibaduyut, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ialah kawasan industri yang mana lalu lintasnya itu memiliki pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi. Untuk mendukung pembangunan itu, maka lalu lintas itu diharapkannya tidak adanya kemacetan. Tetapi pada kawasan Pasar Cibaduyut ini terjadinya kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kinerja lalu lintas yang rendah. Selain itu juga adanya parkir off-street, fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai, dan tempat pemberhentian angkutan umum yang tidak ada, sehingga angkutan umum berhenti secara sembarangan. Dari latar belakang tadi, maka dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kinerja lalu lintas yang memiliki visi rasio 0,75 dengan tingkat pelayanan D. Selanjutnya, kecepatan dengan 21,56 km/jam dengan tingkat pelayanan E, dan kepadatan lalu lintas dengan kepadatan 73,7 SMP/km dengan tingkat pelayanan F. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah rendahnya kinerja simpang dengan derajat kejenuhan 0,82 dengan tingkat pelayanan D, panjang antrian 27 sampai dengan 55%, dan tundaan selama 25,09 detik per SMP dengan tingkat pelayanan D. Selanjutnya, terdapat hambatan samping yang tinggi akibat adanya parkir on-street dan pedagang kaki lima, yang mana hambatan samping ini dapat efektif pada jalan itu sehingga kapasitasnya tidak maksimal. Selanjutnya, yang keempat ialah minimnya fasilitas pejalan kaki. Di kawasan tersebut tidak adanya fasilitas untuk menyusuri jalan, sehingga pejalan kaki itu berjalan di badan jalan yang dapat menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas, dan tingkat keselamatan pejalan kaki pun menjadi rendah. Selanjutnya, tidak ada tempat pemberhentian angkutan umum atau TPAU. Dengan tidak adanya TPAU ini, maka angkutan umum ini berhenti di mana saja sehingga dapat menimbulkan kemacetan. Pada 5 identifikasi masalah ini, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana kondisi kinerja ruas jalan, yang kedua bagaimana kondisi simpang, yang ketiga bagaimana kondisi parkir di kawasan tersebut, yang keempat bagaimana fasilitas pejalan kaki, dan yang kelima bagaimana kondisi tempat penelitian angkutan umum. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui kinerja ruas jalan pada kawasan. Yang kedua, analisis simpang untuk mengetahui kondisi simpang. Yang ketiga, menganalisis parkir. Empat, menganalisis pejalan kaki. Dan yang kelima,
perbandingan kinerja lalu lintas dan usulan. Perbandingan ini ialah mencakup mengadakan fasilitas tempat penelitian angkutan umum dan membandingkan kinerja lalu lintas sebelum dilakukannya usulan dan setelah dilakukannya usulan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini ada 8 segmen jalan yang akan dikaji, yaitu segmen jalan Metropolitan Cibarusah 21 hingga segmen 25. Yang kedua jalan lingkar Cibarusah. Selanjutnya jalan Cibarusah Lido Kali 2 dan jalan Poncol. Yang kedua adalah simpang. Simpang yang dikaji ada 2, yaitu simpang Lodi Cibarusah dan simpang SMP 1 Cibarusah. Dan yang ketiga ialah melakukan pemodelan. Pemodelan yang dilakukan ini adalah menggunakan aplikasi PTP Visit. Selanjutnya ini adalah kondisi kawasan Pasar Cibarusah. Yang pertama ini ialah kondisi jalan pada ruas jalan di kawasan. Yang kedua adalah simpang 4 SMP 1 Cibarusah. Dan yang ketiga dapat dilihat ini simpang 3 pada simpang Lodi Cibarusah. Selanjutnya berikut adalah layout kawasan Pasar Cibarusah. Kawasan ini bukan hanya tentang pasar tradisional, tetapi juga pusat kegiatan di wilayah tersebut. Di sana juga ada 2 sekolah dan pemerintahan, yaitu puskesmas dan kantor kepala desa. Selanjutnya bagian akhir penelitian. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah yang telah disampaikan tadi, maksud dan tujuan. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung di lokasi kajian. Yang pertama adalah data geometrik ruas jalan dan simpang. Itu menggunakan metode survei inventarisasi ruas dan simpang. Ini untuk menentukan kapasitas pada jalan dan simpang. Selanjutnya data volume lalu lintas pada ruas jalan dan simpang. Itu menggunakan survei pencacahan lalu lintas dan CTMC pada simpang. Itu ialah untuk mendapatkan volume. Dan setelah mendapatkan invent dan volume, maka dapat dihasilkan visi rasio. Selanjutnya data kecepatan. Data kecepatan ini menggunakan metode survei SEO, yaitu dengan mengikuti kendaraan yang ada di depannya. Selanjutnya data pejalan kaki. Data pejalan kaki ialah data pada kawasan tersebut, yaitu pergerakan menyusuri dan menyeberang. Selanjutnya data parkir. Itu ialah parkir on street dan off street, yang mana jika nantinya setelah dianalisis indeks parkir dan kebutuhannya itu dapat menampung on street itu pindah ke off street, maka tidak perlu dilakukannya pemindahan, tetapi hanya memindahkan dari badan jalan ke off street. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari instansi ataupun tempat lainnya. Yang pertama adalah peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan ini didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Yang ketiga ialah peta administrasi dan tata guna lahan. Itu didapatkan dari Bapeda dan telah dilakukan updating pada pelaksanaan PKR. Selanjutnya setelah mendapatkan data ini, lalu diolah ke dalam laptop ataupun komputer. Setelah itu dilakukan analisis data. Analisis yang dilakukan ialah analisis ruas jalan. Yang telah disampaikan tadi ini menggunakan analisis menggunakan pedoman PKJI tahun 2023 dan simpang juga PKJI 2023. Selanjutnya parkir pejalan kaki dan TPAU itu menggunakan jurnal, tapi untuk TPAU itu menggunakan SE BNP PUPR untuk menentukan fasilitas apa yang cocok di wilayah tersebut. Setelah itu maka dilakukan pemodelan menggunakan PTP Visit.
Pemodelan ini digunakan untuk menyelesaikan apakah untuk melakukan pemodelan untuk melihat dan fenomena yang ada di lokasi menggunakan aplikasi. Setelah itu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi ini dilakukannya untuk menyamakan kondisi perilaku pengemudi, karena pencipta aplikasi BTP Fishing ini ialah penciptanya berasal dari Jerman, sehingga defaultnya aplikasi ini defaultnya dari Jerman, sehingga perlu dilakukannya kalibrasi. Seperti kita lihat bahwa di sini itu pengendara jaraknya hampir tidak ada dengan kendaraan yang ada di depan, dan juga dapat menyalip di bagian kiri ataupun kanan. Selanjutnya dilakukan validasi. Validasi ini menggunakan metode GEH. Metode ini ialah metode yang terbaru dari modifikasi uji C-square yang telah lama. Lalu validasi ini gunanya untuk mengkonfirmasi apakah data pada simulasi itu sama dengan data pada lapangan. Setelah data tersebut valid dengan uji GEH tadi, maka dilakukan usulan pemecahan masalah. Selanjutnya membandingkan kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah, apakah tingkat layanannya meningkat atau tidak. Setelah itu dilakukannya desain layout usulan. Desain ini juga ada tambahan mengenai lampu pada kawasan tersebut. Lalu kesimpulan dan syarat selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin arahan dan bimbingannya Bapak dan Pak Sri Sadana dan Pak Arif sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih. Terima kasih Agung Maulana sudah paparan terkait dengan seminar proposal ini. Untuk menindaklanjutin seminar ini, saya persilahkan Pak Arif Aprianto untuk memberikan pertanyaan ataupun saran perbaikan kepada Agung Maulana. Dipersilahkan. Mohon izin pada Pak Arif dipersilakan oleh Pak Sri untuk memberikan pertanyaan ataupun usulan. Duduk dulu. Siapa? Ditulis. Siapa? Izin Pak, izin sedikit menyangka Pak. Sebenarnya saya ingin memasukkan visualisasi dan penampang ini pada bab pembahasan Pak, supaya babnya lebih pembahasan itu lebih lengkap Pak. Bab 5 Pak.
Siapa? 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 Seperti yang ini Pak. Ini kan belum ada halte-nya Pak, atau tempat penelitiannya, dan belum ada fasilitas jalan kaki. Nantinya setelah dilakukan analisis, fasilitas apa yang cocok, maka dimasukkan ke update Pak dari layout ini Pak. Nanti juga ada rambunya Pak. Siapa? Di situ sudah saya sampaikan di bab 4 Pak, pada subbab pada halaman 43 Pak. Di sini ada penjelasan mengenai lebar minimal Pak dan rumus PV padat untuk menentukan rekomendasi fasilitas untuk melakukan penyeberangan Pak. Siapa? 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 Untuk fasilitas jalan kaki di sana itu hanya ada fasilitas penyeberangan di depan sekolah, dan itu pun markanya sudah hilang Pak. Jadi kalau untuk menyusuri jalan di tepi jalan itu tidak ada fasilitas Pak. Jadi sehingga itu menyebabkan fasilitas jalan kaki itu berjalan di badan jalan Pak. Makanya kapasitas di jalan itu tidak maksimal, dan itu yang membuat arusnya terhambat. Siapa? Siapa? Untuk fasilitas parkir itu kan sudah ada Pak di dalam kawasan pasarnya Pak, tetapi masih ada yang di sulitnya. Makanya nanti akan dilakukan analisis mengenai kapasitas yang ada di dalam, yang di off-street dan akumulasi on-street dan off-street. Apakah kapasitas yang di dalam itu mencukupi atau tidak? Misalnya mencukupi, maka itu hanya dipindahkan ke dalam semuanya Pak. Jika tidak, maka dilakukan renovasi dan akan dijadikan tempatnya nanti Pak.
Siap, ada Pak? Siap, ada semua Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif Aprianto sudah memberikan saran masukan untuk Agung Maulana. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan ke Agung ya, saya selaku pembimbing satu. Siap Pak. Ya, oke. Agung judulnya analisis kinerja lalu lintas. Ya. Saya ingin tahu kenapa kamu ngambil topik ini, alasan pentingnya apa? Siap Pak. Saya melihat fenomena di sana memang kemacetan Pak. Tetapi kemacetan ini kan pasti ada dampaknya kepada adanya pergerakan masyarakat maupun pembangunan daerah Pak, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Dan di sini di belakang sudah saya jelaskan bahwasannya terdapat 71 triliun pada Jabodetabek akibat terjadinya kemacetan Pak. Ya, udah dipaparkan semua ya. Siapa? Udah ya. Karena saya lihat kan di sini data secara empirisnya sudah ada, teoritisnya juga sudah ada. Jadi tinggal kalau kamu cek lagi, karena di bawahnya data empiris, data teoritis, sebenarnya ada analisis kamu. Kenapa pentingnya itu? Ya, itu yang penting. Kemudian gambaranmu sudah cukup, kajian pustaka juga sudah cukup bagus. Hanya satu halaman 21 itu pejalan kaki. Jadi kalau bisa di kajian pustaka di setiap subbab itu harus didefinisikan. Misalnya, pejalan kaki adalah gitu ya. Kalau di atas kan ada tuh di depannya tuh. Parkir adalah, jenis lalu lintas adalah gitu ya. Itu mungkin kamu tambahkan biar kamu ini ya, secara teoritisnya di kajian pustaka bisa lebih lengkap gitu ya. Jadi definisi teoritis pejalan kaki itu masih belum ya. Kemudian, nah saya tertarik di bagian alirmu tadi. Bagian alirnya di halaman 28 ya. 28 di situ kan ada data primer, ada data sekunder. Nah, terus di belakang tadi ada form survei. Oke. Saya pengen tahu kamu dapatkan jumlah sampling terkait dengan nanti ya form survei itu ya. Berapa jumlahnya kamu dapat tentukan dari mana? Ini hanya satu hari survei Pak. Itu dilakukannya setiap untuk pejalan kaki itu tiap 15 menit Pak. Nanti dijumlahkan per jamnya Pak. Pejalan kaki per jam. Lalu dilakukan analisis yang PV pada itu Pak. Oh, berarti tidak menggunakan seperti yang lain pakai Slovin. Kamu nggak pakai Slovin? Tidak Pak. Ya, berarti per waktu ya. Berdasarkan timing waktu. Iya Pak. Okay. Itu pejalan kaki. Kalau yang parkir? Siapa? Kalau yang data dari parkir jumlahnya? Saya sama Pak. Tiap 15 menit Pak. Oh, pakai waktu. Siapa waktu? Dalam satu rentang satu hari atau? Satu hari Pak. Satu hari aja. Siapa? Apakah cukup satu hari atau perlu ada satu minggu atau? Siapa cukup Pak? Cukup satu hari. Karena kan mungkin ada trennya beda antara satu hari kerja dengan satu hari libur. Siapa? Nah, gimana kira-kira? Mungkin nanti bisa 2 kali Pak pada
jam kerja sama itu biasanya kebanyakan Sabtu Pak. Nanti saya datang lagi sana Pak mengenai pemindahan lokasi pedagang Pak. Di sana juga sebenarnya bisa mengisi kios dan los, tetapi saya belum mendapatkan surat dari Lodi Pak mengenai surat untuk mendapatkan data itu Pak. Nah, saya tanya di sini kan tadi saya tanya, kamu mendapatkan data ini sudah ditulis di sini belum? Ada nggak penjelasan di mana? Bahwa data jalan kaki kamu dapatkan dari waktu kan? Dijelasinnya di halaman berapa? Coba, nah itu hanya penjelasan mengenai cara analisisnya Pak dan sama konsepnya Pak. Ya nanti kamu tambahkan ya di pengumpulan data, kamu mendapatkan data jalan kaki, data parkir, caranya seperti apa? Coba. Kamu jelaskan tambahkan. Ya, karena sebenarnya belum ada ya. Supaya kan teknik pengumpulan data itu nanti kamu harus jelaskan bagaimana mendapatkan data khususnya di data primer ini kan. Ya, ditambahkan itu. Nah, satu lagi terkait dengan teknik analisis di bagian akhir ya. Ya, analisis sama saya bilang bahwa disesuaikan dengan tujuan. Tadi di gambarmu tadi ada, coba di bagian akhir tadi. Bagian alir lah, itu di sisi kanan itu analisis data ada menghitung ruas jalan sesuai tujuan tuh. Tapi di sini kan nggak ada gitu. Di gambar sini tidak ada. Coba nanti yang Ya, jadi supaya kan saya bilang supaya teknik analisis data itu bisa urut sesuai tujuan tadi. Dulu kan saya bilang. Ya, amurkan itu. Jika perlu nanti ruas jalan pakai kalau saya menghitung parkir misalnya, kamu tambahkan dalam kurung hitungnya apa pakai rumus apa jam kalau perlu seperti itu supaya lebih detail misalnya gitu ya. Itu saya pikir itu apa lagi ya, cukup sih, secara umum sudah cukup bagus ya. Mungkin itu ya dari saya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup untuk bimbingan untuk ujian seminar proposal. Silakan ditutup. terima kasih atas masukannya Pak. Seminar proposal telah dilaksanakan. Daftar selesai. Kembali ke Pak. Ketua